Alfarizi menatap Raisa yang memakai celana pendek jeans bagai celana dalam itu, dengan atasan kaos lengan pendek dengan pusar terpampang nyata. Di sini banyak remaja laki-laki, banyak. Terus urusannya sama gue apa? Potong Raisa kesal. Aisyah menatap menantunya dengan sedih. Entah apa yang difikirkan oleh mendiang suaminya. Kasian, Alfarizi hanya dipersulit sampai malu oleh tetangga dan harus keluar uang banyak untuk mengganti rugi apa yang dirusak Raisa. Raisa mau makan apa? Tanya Aisyah mencoba sabar. Raisa melirik Aisyah. Dia mendadak bisu. Mungkin karena kangen dengan mendiang ibunya yang sering menanyakan pertanyaan itu. Beberapa hari di sini untungnya Raisa membawa makanan diet kesukaannya. Dia memang tidak bisa makan banyak. Tak heran tubuhnya kurus dan kecil. Dia tidak bisa memakan nasi dan lauk pauk yang penuh minyak itu. Dia belum mencobanya memang, tapi rasanya salah. Dia tidak mau gendut. Sungguh berada di sini beberapa hari membuatnya tersiksa. Tidak ada air hangat otomatis, tidak ada kolam renang. Hingga semua persediaan makanannya habis. Dia terpaksa duduk di meja makan itu lagi dan gugup karena ramainya Aisyah yang membuatnya merasa aneh. Ini kedua kalinya dia duduk di kursi kayu agak sedikit lusuh itu, membuatnya meringis tidak nyaman. Ini apa? Raisa menatap lauk pauk yang ada di atas meja yang baginya begitu tidak nyaman. Tidak ada kemewahan sedikit pun. Ini itu tempe, fermentasi kacang kedelai. Ini itu sayuran yang dioseng pakai irisan cabai. Enak kok, coba aja. Aisyah begitu ramah dan hangat, membuat Raisa tidak berkutik, hanya menggigit sendok sambil menatapnya yang terus menjelaskan ini itu. Keramahannya mirip seperti mendiang ibunya. Ini, cobain. Raisa menatap piring yang penuh dengan nasi dan lauk pauk. Gue gak bisa makan nasi. Gumamnya samar namun Aisyah dan Alfarizi bisa mendengarnya. Ya ampun, gak makan nasi. Aisyah meraih sebelah jemari Raisa. Pantas saja kurus nak. Kamu harus makan, terus olahraga kalau mau sehat. Alfarizi juga sering lari keliling desa, terangnya. Raisa terlihat gugup dan menarik tangannya. Dia merasa canggung dan aneh mendapat perhatian dari sosok ibu. Neneknya saja galak bagai nenek sihir. Dia nakal pun karena neneknya membuatnya mencari hiburan dengan hidup bebas di sana bukannya kuliah. Gak mau. Raisa kembali keras kepala dan mendorong piring itu lalu berenjak tak ingin makan. Biarin bu, nanti lapar juga dimakan. Alfarizi mengusap lengan ibunya. Sabar ya bu, maafin istrinya Rizi. Lalu tersenyum menenangkan Aisyah. Beberapa hari Raisa di sini, ibunya pasti kelelahan karena banyaknya tingkah Raisa. Tak hanya merusak hasil pertanian, tapi juga bertengkar dengan anak kecil. Sungguh menguras kesabaran. Jika sebulan ini Raisa semakin parah, Alfarizi akan membawanya pindah saja daripada membuat ibunya sakit. Ibu gak marah. Raisa begitu pasti ada alasannya. Ibu cuma berharap kamu bisa tuntun istri kamu jadi lebih baik. Makasih karena selalu baik sama Raisa bu. Kita bantuin Raisa menjadi lebih baik. Dengan kasih sayang, perhatian dan kelembutan. Sekeras apapun, suatu saat pasti akan luluh. Alfarizi menggelar tikar di dekat kasur seperti biasa. Raisa menolak satu kasur. Katanya kasurnya sempit, dia tidak akan tidur dengan leluasa. Dan Raisa tidak bohong. Alfarizi melihat bagaimana dia tidur. Begitu aktif hingga berubah-ubah sampai jatuh menimpanya di bawah. Untung Raisa tidak bangun setelah jatuh menimpanya. Alfarizi telaten memindahkannya, mengeluarkan bantal dan menyimpannya di sekeliling kasur, menjaga jika Raisa jatuh seperti malam saat itu. Tidak akan membuatnya sakit. Setiap harinya Alfarizi selalu melakukannya hingga hari ini Raisa melihatnya langsung. Buat apa bantal gitu? Tanya Raisa sewot, tidak ada sopan-sopannya. Kamu pernah jatuh waktu itu, untung ke sebelah sini. Tunjuknya ke arah di mana dia tidur. Kalau ke sana pasti sakit, lanjutnya. Raisa mendengus, mencoba mengabaikan perhatian darinya. Dia merasa risih, mungkin karena selama ini dia tidak pernah mendapatkannya. Besok pagi jangan langsung ke kebun, katanya ada ular besar belum ditangkap.
Raisa memincing kesal. Pasti cuma akal-akalan agar dia tidak merusak hasil bertani para petani tua itu lagi kan? Raisa malah bersemangat akan kembali berulah lagi. Beberapa hari di sini Raisa merasa sedikit lega, kasurnya empuk walau sekitarnya tidak nyaman. Ruangan yang tidak ada AC, agak kusam, terkesan kotor walau Alfarizi rajin bersih-bersih. Raisa memejamkan mata, berpikir kalau dia berada di istananya, di kamar princessnya yang menenangkan. Gue mau lilin aromaterapi, gak mau tahu. Kalau besok malam gak ada, lihat aja. Alfarizi terlihat diam, belum memejamkan matanya. Tidak menjawab juga. Ke kota cukup jauh karena mengandalkan sepeda. Lihat besok saja. Alfarizi mendudukkan tubuhnya, menatap Raisa yang masih tertidur itu dengan lega. Tapi khawatir juga karena dia belum makan. Alfarizi harus mengalah dan membeli bahan salad atau makanan lainnya yang istrinya mau. Jika saat nanti beli lilin keinginan Raisa itu jadi. Alfarizi menatap wajah damainya, cantik juga. Rambut pirangnya membuat kulit putihnya bersinar semakin terang. Sayang sekali, tingkahnya begitu tidak terkendali. Jika saja manja, tidak kasar dan penurut, walau begitu tetap saja sesuai janjinya. Siapapun istrinya, bagaimanapun istrinya, dia akan memperlakukannya sebagai ratu. Alfarizi membenarkan posisi tidurnya, menyelimutinya dengan benar. Dia memutuskan untuk mandi dan bersiap ke kota tanpa sepengetahuan Raisa. Raisa tak lama dari itu terjaga. Dia kebelet, padahal tidurnya sedang enak. Dia celingukan, ibu dari suaminya tidak ada. Suaminya pun sama, tapi ada suara air di kamar mandi. Sudah bangun, nak? Raisa tersentak pelan mendengar suara dari seseorang yang tiba-tiba muncul. Iya, ketusnya, tidak sopan. Lalu masuk begitu saja ke toilet yang untungnya lagi tidak kotor walau tidak ada toilet duduk. Alfarizi melotot kaget. Baru saja selesai membilas tubuhnya yang penuh sabun, Raisa meliriknya tidak kaget. Di negara tempat neneknya berada, di party banyak yang sampai polosan. Melihat berbagai bentuk sudah pernah Raisa lihat. Wow, Raisa baru melihat bentuk milik Alfarizi. Ternyata berbeda dengan bule yang pernah dia temui. Tidak disunat kebanyakannya dan juga tidak seberurat dan sekekar itu. Alfarizi menutup asetnya lalu hendak mendorong Raisa keluar. Ibu bisa lihat. Udah lihat? Potong Raisa dengan masih melihat yang tengah Alfarizi coba halangi. Mau pegang, celetuknya sambil menunjuk itunya. Apa? Alfarizi begitu terkejut mendengarnya. Bukannya malu, malah ingin menyentuhnya. Memang Raisa itu berbeda. Istrinya itu nakal. Alfarizi mencoba tenang. Keluar, malu sama ibu, kita masih numpang di sini. Jelasnya tetap lembut. Gue gak malu, maunya pegang. Kesal Raisa dengan keras kepala. Shh, jangan berisik, bisiknya panik. Makanya mau pegang. Alfarizi terpejam sejenak. Oke, pegang. Dia tidak menghalanginya lagi, membiarkan istrinya itu dengan keinginan yang menyiksanya. Alfarizi terpejam merasakan dua jemari Raisa menggenggamnya. Dia tidak mungkin untuk tidak mengeras. Melihat Raisa masuk saja membuatnya berdebar dan menggeliat. Kamu? Alfarizi hampir memekik. Dia segera membekam mulutnya saat dengan nakalnya bibir itu menghisapnya, memijit dengan jemarinya. Raisa menatapnya tanpa berhenti. Wajah panik Alfarizi yang gelisah dan memerah sudah cukup membuatnya tersiksa. Raisa menyudahinya, menggantung Alfarizi dengan mengelum senyum puas. Dia dengan tak malu menurunkan celana dan melakukan tujuan awalnya, buang air kecil. Alfarizi terengah pelan, menatap Raisa yang memasang senyum mengejek. Alfarizi terpejam sejenak, mengulum senyum samar. Kenapa tingkahnya itu jadi lucu di matanya? Usil sekali, untung istrinya. Selamat ngocok. Raisa menggerakkan jemarinya seolah tengah mengocok itu. Alfarizi menatap kepergiannya dengan senyum samar. Sungguh istri yang nakal. Oke, sabar. Alfarizi menggeram pelan. Dia harus mengeluarkannya sendiri. Raisa memainkan kukunya santai, duduk di kursi kayu dengan tidak peduli keluhan dari pria tua yang kebunnya dia rusak hari ini. Pak Den, aku ganti kerugiannya. Maafkan istriku, Pak. Alfarizi dengan sabar mencoba menenangkannya, membujuknya, bahkan membiarkannya menominalkan kerugiannya.
Pantas saja mertuanya tidak mengizinkannya untuk menolak uang pemberiannya, ternyata untuk ini. Baik, Pak Den tenang, aku kasih uangnya sekarang. Reza menatap Alfarizi yang begitu tenang memberikan uang itu dengan mudah. Kebun dia udah layu, gak mungkin dijual hasilin segitu juta. Serunya membuat emosi Pak Den kembali tersulut.